Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatila, dikenal dengan nama Kila. Saya seorang konten kreator. Saya sudah bercerai dengan suami saya. Dia berselingkuh dan melakukan KDRT. Saya pernah jadi perempuan yang percaya bahwa cinta cukup membuat seseorang bertahan, bahwa kesetiaan itu timbal balik. Tapi nyatanya tidak semua yang kita beri akan kembali dengan cara yang sama. Saya menikah di tahun 2016. Saya pikir itu akan menjadi awal hidup yang bahagia. Tapi ternyata saya justru masuk ke dalam ruang yang gelap. Beliau bukan hanya mengkhianati janji, tapi juga menghancurkan rasa aman yang selama ini saya pegang erat. Berkali-kali dia selingkuh, berkali-kali saya maafkan. Berharap dia berubah, tapi harapan tak selalu berujung kenyataan. Yang paling menyakitkan adalah ketika saya tahu dia berselingkuh dengan sahabat saya sendiri. Saat itu semua runtuh, bukan hanya pernikahan, tapi juga kepercayaan. Saya pergi memilih bercerai, tapi hidup tak langsung membalik setelahnya. Dalam proses penyembuhan, saya bertemu pria lain. Aku kira itu pelipur lara. Ternyata hanya babak belur dari luka yang sama. Dia bermain dengan banyak wanita, seolah aku tak lebih dari persinggahannya dan hari ini. Aku masih berusaha membangun kembali rentuhan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang aku cintai. Pertanyaan Fatila Ustadz, bagaimana saya bisa percaya dengan orang lain mulai dari mantan suami saya dan sahabat saya justru mendustakan saya? Apakah perasaan sakit hati ini cukup dipendam saja Ustadz? Dan harus bagaimana melampiaskannya agar hilang rasa kecewa ini Ustadz? Bunda, bagaimana cara kita mengobati hati yang sakit, yang sedih, yang gelisah? Mungkin kita bisa belajar ya, salah satunya dari penjelasan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu disebutkan bahwa setidaknya ada 5 obat hati yang bisa kita hadirkan untuk menyembuhkan luka hati yang pernah kita rasakan. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu sifaul linnas, betul? Obat bagi manusia. Maka saat seseorang itu mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, sesungguhnya dia sedang mendapatkan pesan cinta dari Allah. Al-Quran itu surat cinta. Maka apapun dan siapapun yang sering berinteraksi dengan surat cinta dari Allah, maka dia seakan dicintai oleh Allah. Yang kedua, salah satu amalan pengobat hati adalah rajin berpuasa. Puasa sunnah salah satunya. Maka sekarang masih di bulan Syawal, mungkin AA mengingatkan bunda sayang yang belum puasa Syawal, rasanya ini amalan yang jangan sampai dihilangkan. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa berapa lama? 1 tahun penuh. Maka di antara obat hati banyak berpuasa. Kenapa? Karena saat puasa kita menahan hawa nafsu kita. Yang ketiga, mendirikan sholat malam, sholat tahajud. Kalau bunda mau tanya, kapan waktu terbaik untuk kita curhat sama Allah? Jawabannya, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau bunda bertanya, di jam berapa sholat tahajud yang paling baik? Kurang lebih jamnya jam 2, jam 3, jam 4. Dilakukan setelah kita tidur di malam hari. Dan itu di antara amalan yang bisa mengobati hati. Yang keempat, obat hatinya belajar merendahkan diri di hadapan Allah.
kita ini lemah, betul? Kita ini tak punya daya upaya. Kita ini tak punya kekuatan. Salahnya kita berharap kepada manusia, betul? Maka yang keempat, belajar merendahkan diri. Bangun di sepertiga malam, doa dan zikir. Dan yang kelima, obat hatinya adalah bertemanlah dengan teman yang soleh. Betul? Bermajlis ilmu, bunda datang ke pengajian. Dan izin sekali, perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Maka untuk semua sakit hati yang pernah kita rasakan, sembuhkan hatimu dengan hati yang makin dekat dengan Allah. Jangan membuka hati sebelum kita berdamai dengan apa yang sudah terjadi, betul? Jangan buru-buru juga memaksa hadir orang baru sebelum kita berdamai dengan masa lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan kabar bahagia setelah rasa sakit yang pernah Kak Kila rasakan. Amin ya rabbal alamin.